Pemberlakuan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan pertama kali pada tanggal 10 April saat kasus positif virus corona di DKI Jakarta tembus 1.500 kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 100 orang. Pada masa itu Pemprov DKI Jakarta sempat memperpanjang masa PSBB hingga 2 kali, yakni pada tanggal 24 April hingga 22 Mei dan 23 Mei hingga 4 Juni. Namun pada saat kasus DKI Jakarta tembus 3.600 kasus positif, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melonggarkan rem darurat dengan menerapkan PSBB transisi pada 5 Juni. Pada PSBB tahap ini sejumlah aktivitas ekonomi mulai diizinkan berjalan secara terbatas dan bertahap. Adapun PSBB transisi ini sempat diperpanjang selama 5 kali dan diperketat kembali menjadi PSBB pada 14 September lalu. Pengetatan ini dilakukan lantaran lebih dari 70% tempat tidur isolasi telah terisi oleh pasien COVID-19. Pada awal Oktober lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB transisi. Selama penyebaran virus corona, kecamatan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat memiliki kasus positif kumulatif tertinggi sejak datangnya virus corona di bulan April lalu. Sementara itu untuk kasus aktif yang paling tinggi saat ini dimiliki oleh Kelurahan Kalideres dan juga Kapuk di Jakarta Utara. Kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi faktor penting, mengingat penyebaran virus corona hingga saat ini sudah menyasar hingga klaster keluarga dan perkantoran. Padahal, menurut praktisi kesehatan masyarakat Organisasi Kesehatan Publik Green Crescent Indonesia, Dr. Rida, penemuan vaksin belum bisa dijadikan akhir dari perjalanan COVID-19. Vaksin itu bukan jawaban akhir gitu, karena itu tadi, kita kalau misalnya vaksin itu ada, ya masalah berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mendistribusikannya kepada 270 juta orang Indonesia gitu. Menurut hitung-hitungan kasar epidemiologi itu butuh waktu 1-2 tahun sampai 270 juta orang itu tervaksinasi gitu. Belum lagi bagaimana proses pengadaannya, itu kan pasti butuh waktu. Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki kasus positif corona tertinggi secara nasional, sehingga kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci pengendalian penyebaran COVID-19. Nora Spasia, Himawan Amri, Jakarta.